sendiri. Kunna nata'alam li anfusina, kita belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk menjadi bahan sebagai peluru yang ditembakkan kepada pihak lain. Enggak. Kita nge-share, wah bagus nih video nih, wah, tak koleksi banyak. Ustadz, videonya saya koleksi, ada 25 video Ustadz saya koleksi nih, buktinya screenshot kirim. Pertanyaannya, itu video dikoleksi buat apa? Buat bahan nyindir si fulana. Jangan jemaah. Video ada potongan sebar, bukan untuk jadi peluru yang kita tembakkan kepada kaum muslim yang lain. Bukan. Tapi kunna nata'alam li anfusina, kita belajar untuk diri kita loh hadirin, bukan orang lain. Diri kita nih jemaah, PR-nya banyak. Allahu Akbar. PR kita yang gak bangun tahajud, gak bangun subuh, yang malas baca Quran, yang malas ngaji, itu PR-nya tuh kan banyak sekali kita. Maka video saat kita nge-share tuh niatnya karena Allah, ditujukannya untuk diri sendiri, bukan untuk nyindir pihak lain. Terutama video tentang utang, best seller di WhatsApp sampai teruskan berkali-kali. Siapa yang tidak bayar hutang maka dia tidak masuk surga. Nah ini cocok nih untuk dia yang berhutang. Udah jemaah, ada video pun tentang hutang ya buat ngingetin kita jangan sampai kita nggak bayar hutang. Adapun ada yang kesindir, itu soal lain. Aduh tersindir saya, boleh jadi itu cara Allah menegur lewat video yang pendek. Bisa jadi begitu hadirin. Nah, kembali lagi dalam ayat, tatkala turun haramnya khamr, langsung dibuang semua khamr, tanpa debat, tanpa negosiasi, tanpa tapi, tanpa nanti. Makanya rumus untuk mudah amal salih dilakukan cepat-cepat tuh 3, tanpa tapi. Yang pertama tanpa tapi, yang kedua tanpa nanti, yang ketiga tanpa negosiasi. Yang pertama tanpa tapi, jangan bilang tapi. Yang kedua tanpa nanti, jangan ditunda-tunda. Nanti deh, keburu mati nanti. Yang ketiga jangan negosiasi, nggak usah nego. Allah sudah berfirman begini, iya ya Allah, tapi Ustaz saya belum bisa ninggalin. Ingat nggak kemarin kita bahas apa? Kalau ada kemaksiatan yang kita belum bisa meninggalkannya secara seketika, jangan tolak kebenaran yang dinasihatkan dulu, tapi bilang makasih sudah dinasihati, mohon doanya ya, semoga yang haram, kok bunyi yang haram? Semoga yang haram-haram bisa saya tinggalkan. Gitu aja. Iya sih saya tahu ini salah, tapi nggak usah pakai tapi. Iya saya tahu ini salah, doain saya bisa berubah. Itu aja, cukup. Iya saya tahu ini keliru, doain ya, cukup. Banyak-banyak minta sama Allah, berdoa. Dan jemaah ya, progres orang itu kita yang harus support agar dia berubah. Jangan sampai udah ngaji mah lisannya pedes banget. Betul? Jangan udah ngaji lisannya pedes sekali, ketemu orang yang belum ngaji, jangan melengus. Kita udah ngaji kan harus lebih ramah, lebih santun, tutur katanya lebih baik, jangan keras, jangan kasar, yang lemah lembut. Ingat nggak dulu kita kan masuk pintu gerbang, saya seneng ngaji nih, ya karena dikasih apa sih, kayak kabar gembira gitu. Saya seneng ngaji nih. Kenapa kok seneng ngaji? Ya karena alhamdulillah saya tuh kayak dapat harapan masuk surga kok, insya Allah masuk surga. Gitu jemaah. Jadi teman-teman kita yang di luar mungkin lagi punya kesibukan, lagi masih terlalu mencintai dunia, yang paling pertama tuh gembirakan dulu, senengin, jangan dikit-dikit terus kemudian kita takut-takuti dulu. Karena konsep Nabi, basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan takuti. Itu kan hadis Nabi, basyiru. Makanya Nabi kan kasih kabar gembira, kalau kamu beriman nanti kamu masuk surganya Allah, kalau kamu beriman adalah lapang dada kalian, kalau kamu
kamu beriman, maka sungguh hidup kalian Allah yang mengurusnya. Tapi kalau kamu berbuat syirik, nah ancaman tapi kalau kamu berbuat syirik itu kan datang sesudah kabar gembiranya. Jadi Nabi ngasih tahu yang gembira, bahagia dulu, nanti tetap ada ancaman. Makanya kemarin tuh yang membahagiakan dulu, sisipkan ancaman. Ini loh, begini hadirin ini, kalau yang bangga dengan dosa tuh begini kesudahannya. Kalau dia pamer maksiatnya tuh ini kesudahannya, dikasih tahu hadirin. Dan kita barusan dikasih tahu nih, khamr telah haram dan dijadikan sederajat dengan syirik. Lalu apa yang terjadi? Sahabat tuh nggak nunggu besok deh. Sahabat juga nggak bilang tinggal segentong lagi banyak banget, nanggung kalau dibuang mubazir. Enggak, sahabat itu iya ya Rasulullah, iya ya Allah, sudah turun haramnya ayat khamr, gentong isinya tuh puluhan juta dibuang sama dia. Pengorbanan loh hadirin. Untuk membuang khamr satu gentong itu kan pengorbanan. Coba bayangin deh, Anda sudah punya sesuatu yang ternyata ketika Anda punya itu misalkan haram, nggak boleh. Mau dibuang kok eman-eman. Misalkan ada baju-baju zaman-zaman jahiliyah yang terbuka, kalau dibuang ini baju limited edition, mahal, dikasih orang, memfasilitasi orang itu berbuat dosa. Terus gimana akhirnya? Ya udah, bisa jadi dijahit ulang atau dikondisikan jadi lapel, atau dijahit ulang tuh yang paling memungkinkan sih. Kan bisa aja ya ditambahin bahan, dibuat dibentuk segala macam, atau dipakai hanya di rumah di hadapan pasangannya. Itu pun juga bisa. Yang penting satu, belajar untuk mengucapkan dengan jujur, sami'na. Wah, itu kalimatnya mahal sekali jemaah. Kami pun belajar untuk ngucapin itu jujur dari hati kami. Kan namanya, apalagi gini jemaah ya, kita ngaji bareng gitu, terus tiba-tiba ada yang mungkin negur gitu, tapi caranya kurang enak gitu. Salah tuh tadi tuh, harusnya tuh begini, disampaikan tuh begini. Kan kalau ngandelin ego, kita bisa aja, emang yang lebih tahu siapa sih? Emang bisa aja secara ego kita bilang gitu. Tapi kan kalau misalkan kita nurutin ego, nggak ada habisnya. Lebih baik, oh ya baik, walaupun cara nyampeinnya nih nggak baik ya, itu kadang ujian aja. Oh ya baik, nanti kami perbaiki lagi. Oh ya baik, nanti kami perbaiki lagi. Begitu loh. Tuh akhirnya ya udah, kita belajar untuk menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Penting loh jemaah. Orang tuh kalau masih mau nasehatin kita supaya kita lebih baik, sayang itu orang sama kita berarti. Tapi kalau udah sakarmu, wah ini kalimat bahaya sekali. Seorang ibu kalau sama anak dia bilang, "Mak, sakarmu," wah anak udah bahaya sekali itu digituin sama ibunya. Dengar nasihat orang kalau nasihatnya membuat kita dekat dengan Allah, dengar. Tapi kalau nasihatnya nggak mutu, maksudnya nggak mutu tuh nggak membuat kita lebih dekat sama Allah, malah makin jauh dari Allah, skip. Jadi ini juga diperhatikan, nggak semua nasihat tuh didengar. Kadang ada nasihat yang membuat kita jauh dari mimpi. Nasihat itu kan kadang dibalut ya, kayak kata-kata manis, tapi sebenarnya ini berusaha untuk menjauhin kita dari mimpi. Saya tuh punya rencana mau buka toko gamis. Mungkin bahas, susah sekarang tuh persaingannya bla bla bla. Kalau itu membuat kita jauh dari mimpi kita yang baik, tujuan baik, skip, tutup telinga. Tapi kalau itu membuat kita makin dekat sama Allah, apalagi membuat kita jadi hamba yang lebih baik, dengarkan. Karena nggak semua nasihat itu bisa kita dengarkan. Pilih-pilih juga siapa yang menasehati, gimana isi nasihatnya, gimana cara nyampe nasihatnya. Begitu kan nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nasihat itu permata berlian. Kalau disampaikan di waktu yang tepat, cara yang tepat, untuk tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kalau nasihat hanya bersifat supaya dia semakin membuat jauh dari Allah, kan kadang ada aja tuh. Seorang perampok ketemu sama perampok lainnya ketika di dalam penjara. Masuk gara-gara apa?
Nyuri apa? Sendal. Amatiran. Sini saya ajarin. Nah, mau diajarin lagi supaya ngebobol yang lebih parah. Ini kan namanya membahayakan juga. Jadi kalau yang membuat kita makin dekat sama Allah, dengarkan. Next, bawahnya. Sayyiduna Abdullah bin Umar bahkan berpendapat bahwa meminum khamr adalah dosa yang paling besar. Dan meminum khamr tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji. Yang tadi saya bilang, al-khamru ummul khaba'is. Perkataannya Sayyiduna Abdullah bin Umar, bahwa meminum khamr itu induknya segala perbuatan yang keji. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man syaribal khamra fajlidu, barang siapa yang minum khamr maka cambuklah ia. Fa in ada, nanti kalau ngulangin lagi, fajlidu, cambuk lagi. Fa in syaribaha fajlidu, kalau dia minum lagi, cambuk lagi. Fa in syaribaha rabi'ah faqtulu, bahkan kalau dia meminum khamr sampai arba'ah, berapa kali? 4 kali. Kata Nabi diapain? Nah, ingat jemaah, bukan habis ini tanyain, udah minum berapa kali kamu? Langsung sikat, enggak. Ada mahkamah syariah, mahkamah yang ditunjuk resmi pemerintah mengurusi hukum syar'i seperti ini. Jadi kita enggak. Udah berapa kali? 5 kali. 5 kali. Udah, ambil golok, mana golok? Enggak gitu aja deh. Mau dia berapa kali, itu nanti yang mengeksekusi atau eksekutornya itu ada mahkamah syariah. Yang cambuk, jilid, ya sama aja ya, jilid dicambuk, dirajam, potong tangan, potong kaki, qisas, termasuk ini ya yang khamr, faktuluh. Kalau udah 4 kali itu pun juga itu mahkamah syariah. Kalau kita enggak, kita yang bisa kita lakukan 3. 1, ubah dengan tangan. 2, ini ada helikopter dari mana ya ini mas? Oh, 1, ubah dengan tangan. 2, ubah dengan lisan. 3, cek. Kalau nggak bisa juga, ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Itulah apa ditukar boleh mas? Maaf, jazakumullah khair. Itulah selemah-lemahnya iman. Sebentar ya jamaah, ditukar dulu sebentar. Cek, subhanallah. Yang pertama ubah dengan hati, yang kedua ubah dengan lisan, yang ketiga salah. Man ra'a minkum munkaran, kalau melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, ubah dengan tangan. Fa illam yastati, enggak bisa dengan tangan, fa bilisani, ubah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, enggak bisa juga, ubahlah dengan mengingkari dalam hati. Wa dzalika ataful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi enggak boleh melihat orang bermain judi, khamar, lalu dia diam aja, tuh enggak boleh. Minimal diingkari dengan hati. Hatinya diingkari. Saya ingkari perbuatan ini ya Allah, semoga Engkau memberinya hidayah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Next. Man tarakas salah syukra marrah wahidah faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat barang siapa yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk, maka seakan-akan dia belum memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil paksa. Maka seakan-akan dia sebelumnya punya dunia dan seisinya, lalu diambil paksa darinya. Artinya bangkrut. Ninggalin sholat gara-gara khamr. Dan sesiapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak Allah baginya untuk memberinya minum tinah al-khabal, lumpur busuk. Ditanyakan kepada beliau, apa tinah al-khabal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saripati dari darah dan nanah yang diminumkan kepada para peminum khamr. Tinatil khabal, minum khamar di dunia, di akhirat
minum darah dan nauzubillah. Ngeri jemaah. Udah yang jelas-jelas aja lah, es degan, jus alpukat, jus tomat, jus wortel, air putih. Itu yang bener-bener aja lah minum mah. Jangan yang kayak gini-gini nih, soalnya resikonya besar. Besok kita dikasih minum tinatul khabl, dikasih minum dari darah dan nanah. Ya Allah, kayak apa tuh? Lumpur busuk. Di dunia aja mau minum aja kita minum di dunia nanah sama darah, mau kira-kira? Gak, apalagi di sana dirin. Itu siksaan bagi mereka yang meminum khamar. Bawahnya, inna 'ala Allahi 'ahdan liman yashrabul muskir ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala 'araqu ahli nar au usaratu ahli nar. Adalah janji Allah yang pasti benarnya bagi orang yang meminum khamr. Janji Allah yang pasti benarnya bagi peminum khamr bahwa Allah akan memberikan minum dari tinatul khabal. Ditanya, ya Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Beliau bersabda, keringat penduduk neraka. Ya Allah. Atau saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Siksa neraka jemaah. Ngeri. Ini yang minum khamar digini. Belum lagi nanti yang zina, belum lagi nanti yang ghibah, belum lagi nanti yang lisannya sering bohong, belum lagi yang nanti sengaja berbuka puasa tanpa uzur syar'i di siang bolong bulan Ramadan, dirobek rahangnya dari sini sampai tengkuk. Yang suka ghibah, potong lidahnya, tumbuh lagi, potong lagi, begitu terus selama-lamanya. Kalau dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Maka kadang penting diingatin gini nih. Diingatin begini, ada yang tobat, awalnya ngondek, banci, bencong, tobat gitu kan, ada kan? Tobat saya habis nonton film siksa neraka. Wah, tobat terus sholat, azan itu, bantu-bantu bersih-bersih masjid gitu. Ya Allah jamaah, ini dunia tuh nggak lama jamaah, bentar sekali dunia. Masa yang sebentar ini mau ditukar sama yang khalidina fiha abada selama-lamanya? Worth it atau enggak? Ya tidak dong, nggak worth it. Dunia sebentar mau ditukar sama siksa neraka yang selamanya. Kita ngerasain nikmat tapi dari barang-barang yang haram, dari hal-hal yang haram, mau ditukar sama neraka, mau ditukar sama dunia yang senang sebentar sama nerakanya Allah, ya nggak worth it. Kalau mau tukar sama surganya Allah. Ada ulama bilang gini, aku mendapati tiap-tiap manusia punya hobi, dan ternyata setelah aku teliti tidak ada hobi yang terbaik selain hobi itu adalah banyak beramal saleh. Jadiin hobi jemaah. Hobinya apa? Kan dulu anak-anak SD seringnya buat nama, tempat tanggal lahir, makanan favorit, minuman favorit, warna favorit. Hobi. Tulis di situ hobinya traveling. Bukan itu, shopping, apalagi lain. Tulis di hobi. Hobinya beramal saleh. Kenapa sih umroh mulu? Hobi saya emang umroh. Wes. Besok mudah-mudahan semuanya diizinkan Allah berangkat haji furoda bintang 5, umroh bintang 5, dikasih waktu terbaik oleh Allah. Yakin? Itu dia. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Kamu tuh jangan mati kecuali kamu terus baik sangka sama Allah. Namanya muslim tuh baik sangka terus ya, Ma. Tetangga bilang, Mbak, anak dimasukin ke pondok. Tetangga mungkin bilang, Mbak, anaknya masukin pondok ya? Iya, emang kenapa? Nggak bisa didik ya, makanya anaknya dimasukin ke pondok. Udah, biarin. Baik sangkanya sama Allah. Tuh anaknya emang kebangetan nakalnya, maka
makanya masukin pondok. Emang tuh anak emang nakal, pantas aja masukin pondok. Udah nggak usah didengar, yang penting baik sangkanya kita terus kepada Allah. Udah baik sangka terus sama Allah, sabar. Anak di pondok terus tetangga nyinyir, sabar, udah sabarin aja, nanti waktunya juga datang kok jemaah. Yang penting mah kita baik terus sama orang. Kitanya jahat jangan, kitanya zolim sama orang jangan. Orang zolim sama kita itu urusan dia, kembali sama Allah. Yang penting kitanya mah jangan, baik terus. Nanti gini ya, kalau jamaah baik, nanti Allah tuh nemuinnya sesama orang yang baik. Kalaupun nanti ketemu sama yang gak baik tuh pasti gak lama, sebentar. Jamaah kalau ketemu sama yang gak baik tuh pasti gak lama, sebentar kok. Tahu-tahu cara Allah, dianya ini ketahuan khianat, ketahuan gak amanat, ya tahu-tahu tuh berpisah. Makanya baik aja terus sama orang. Jamaah sama tukang parkir baik, kalau pas bisa ngasih, kasih. Walaupun ditolak, boten. Tapi yo diterima kadang, gak apa-apa, kasih. Kalau ketemu orang pas lagi bisa ada rezeki buat traktir. Kalau pas lagi ada rezeki untuk sedekah. Jajan somai, cilok, beli 8.000, kasih 10.000, gak usah kembali, gak usah susu. Itu kan cara sedekah, jaga kehormatan. Jajan itu sedekah. Ayo yang suka jajan, ingat jajan itu sodakoh. Story itu jemaah, jajan itu sodakoh. Maka kalau pas jajan, niatnya sambil sodakoh, menjaga kehormatan diri saudara kita agar beliau tidak meminta, tapi beliau berdagang, lalu kita beli dagangannya, belilah. Kalau masuk mall nggak pernah nawar, begitu masuk pasar, ikan berapa? 8.000, 2.000 kali, astagfirullahaladzim. Masuk mall nggak pernah dia tawar, begitu masuk pasar tradisional, tawarnya sadis sekali jemaah. Janganlah. Kan juga bismillah tuh jemaah, kita bantu ekonomi berputar, bantu. Nanti insya Allah juga nyukupin rezeki kita. Wah ini orangnya mah memang nyahnyo, orangnya royal, suka memberi. Masa nggak diberi sama Allah? Kan gitu. Kita baik sama orang, masa ya iya Allah nggak makin memperbaiki keadaan kita? Nih sama doa begini, nih bagus nih. Praktekin doa ini ya, praktekin. Ya Allah, sebentar. Dah? Nih, update status, praktekin doa ini, sebarluaskan. Bismillah, ya Allah, mudahkan kami. Kalau lelah, itu lelah karena membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Begitu doa. Bismillah ya Allah, izinkan hambamu ini menjadi hamba yang jika lelah, maka lelahnya karena membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Share jemaah. Doa tuh jemaah, afirmasi positif tuh doa. Emang boleh minta kayak gitu sama Allah? Coba boleh nggak? Nabi pernah minta doa gitu ke Allah? Level letter kata-katanya nggak begitu. Ya Allah, habiskan jika hamba lelah, lelahkan hamba untuk membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Nabi itu doanya dengan nggak lisan yang kayak gitu, tapi lafadznya adalah Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Coba artikan apa? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Inni as'alukal huda, berikan kepadaku petunjuk. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, punya sikap perwira, tidak meminta-minta. Yang terakhir Nabi minta apa? Wal ghina. Apa artinya? Nabi minta kekayaan. Ghina artinya kaya. Jadi Nabi minta nggak supaya Nabi SAW semakin mudah untuk memberi?
mudah berbagi. Nabi minta atau enggak? Nabi minta supaya, jadi diminta supaya dicukupi sama Allah, diberi kekayaan. Kaya yang barokah tuh gimana? Kalau banyak nggak memudaratkan pemiliknya, kalau sedikit nggak membuat pemiliknya lupa untuk tetap bersyukur. Nah jamaah coba dicek ya. Saya banyak uangnya alhamdulillah nih makin dekat sama Allah, barokah, insya Allah. Tapi kalau banyak harta malah membuat jauh dari Allah, banyak harta malah membuat kita makin gak ingat Allah, itu namanya istidraj. Begitu hadirin. Terakhir, mudminul khamri in mata laqiyallahu ka'abidi wasaman. Suara apa lagi itu? Masya Allah, luar biasa ini. Kabelnya udah berusia jemaah, ntar diganti kabelnya insya Allah. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku. Mohon maaf, atasnya hadirin. Pecandu khamar, jika dia mati dan tidak bertobat, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Kalau tidak tahu taubat, makanya pentingnya bertaubat sebelum wafat. Taubat, mumpung masih dikasih umur. Baik jamaah, sudah selesai bab ke-14. Ayo kita buka diskusi tanya jawab. Boleh yang ditanya bab 14 atau boleh bab-bab sebelumnya. Ada 15 menit waktu kita untuk tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tadi yang mau bertanya, silakan hadirin. Silakan Ibu. Mikrofonnya boleh dihantar hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, pertanyaan yang pertama itu kan dalam sirup itu kan ada kandungan alkohol berapa persen gitu ya biasanya. Nah itu padahal pabriknya udah melalui uji MUI dinyatakan halal gitu. Atau di Indonesia itu ada ketetapan berapa persen sirup kandungan alkohol itu dihalalkan gitu lah. Yang kedua, gimana dengan alkohol dalam minyak wangi itu kan cuma dioles gitu ya, sama kosmetik, dalam kandungan kosmetik. Kalau kita pakai itu gimana gitu? Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu secara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, alkohol dalam parfum dibolehkan. Yang pertama, kandungan alkohol itu dalam parfum dibolehkan. Alkohol dalam parfum dibolehkan. Kalau dalam parfum, dan penggunaan kosmetik bagian luar, toner, Revanol kalau yang luka dan segala macam itu dibolehkan. Nah, adapun yang tadi, kalau memang ada keterangan logo halal MUI, maka sudah pasti itu lewat kajian-kajian dari pembahasan para ulama tentang kehalalannya. Maka bisa dipastikan itu halal. Tapi kalau memang itu ragu, ada logo halal MUI itu, tapi ada tulisan keterangan alkoholnya, kalau saya memilih untuk meninggalkan, kalau kami memilih untuk meninggalkan. Kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Yang ragu-ragu tinggalin, yang yakin-yakin kerjakan. Yang ragu tinggalkan, yang yakin kerjakan. Kalau ragu itu tinggalkan, yakin kerjakan. Itu yang memudahkan kita insya Allah biidznillah terkait tentang hal tersebut. Dan hadirin, ini penting juga ya jemaah. Apa yang kita konsumsi menentukan gimana doa kita diijabah sama Allah. Karena pernah Nabi SAW ingatin, mat'amu haram. Kamu tuh gimana? Makananmu haram, masyrabu haram. Lalu kata Nabi, minumanmu minuman yang haram, malbasuhu haram, pakaianmu pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan kamu disupport dari pendanaan yang haram-haram. Fa ayustajabulah. Lah gimana doanya mau diijabah sama Allah? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, disupport dari pendanaan yang haram. Ghudhiya bi haram, disupport dari pendanaan yang haram. Fa ayustajabulah. Lah terus gimana doanya mau diijabah? Maka makanan pastikan harus halal, minuman pastikan harus, pakaian pastikan harus, disupport dari dana yang harus, pastikan hubungan pun juga harus, hubungan harus halal. Jangan sampai makanan halal, minuman halal, hubungannya memilih yang HTS.
HTS-an tuh hubungan tanpa status, atau kita kakak adean aja ya. Kita nggak macam-macam kok, katanya nggak macam-macam, tapi terus berbuat yang macam-macam. Tapi itu masa lalu, dah tutup. Yang jomblo-jomblo, bismillah, mudah-mudahan tahun ini 2024 awal segera menikah dengan laki-laki yang salih atau ketemu dengan perempuan yang salih, insyaallah. Bukan jomblo deh, single fisabilillah, insyaallah. Barakallahu fikum. Itu ya hadirin tadi terkait tentang hal tadi. Semoga Allah mudahin semua urusan. Barakallah. Soal akhir mujud, fadhal. Pertanyaan lain ada, silakan. Kalau ada yang bertanya, memang saya tuh udah memprediksi ini karena di depan saya udah ustazah semua. Jadi nggak perlu nanya, udah paham semua. Udah habis ini majelis taklim buka sendiri-sendiri, masya Allah. Biar barokah insya Allah. Makin banyak ono sebentar yang ngaji, masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Silakan hadirin. Boleh dihantar mikrofonnya sampai sebelah sana. Angkat tangan ibu biar mikrofonnya mudah terhantar sampai belakang. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja tadi saya mau bikin status Ustaz tentang di hutan, Wah, tapi nggak jadi. masya Allah. Gak apa-apa hadirin, barakallah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sih supaya orang yang berhutang itu sadar gitu. Ini pertanyaan yang mewakili semuanya kayaknya. Masalahnya gitu, janji sekian hari, terus nanti kita sudah memberi waktu lagi lebih dari hari yang dijanjikan, terus menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun dan seterusnya itu. Astagfirullah, saya gitu ya cuma berdoa dan berharap sih, berdoa supaya Allah memberikan rezeki dan berharap supaya setelah punya rezeki itu bisa membayar hutang. Terus satu lagi Ustaz, tentang apa ya, chat itu kan kemarin ya, tentang itu ya zina. Begini Ustaz, kan ada seorang pria kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita lewat chattingan gitu kan. Awalnya dari chattingan, kemudian akhirnya jumpa darat. Setelah itu sudah diingatkan sebenarnya sebelum hal yang lebih jauh terjadi itu sudah diingatkan, tetapi kenapa katanya iya gitu loh, waktu diingatkan kan iya gitu, tetapi setelah itu berlanjut sampai ya nggak tahu sih sejauh mana, cuma kan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja sampai berlanjut ke ketemuan seperti itu. Nah itu hukumnya bagaimana dan apa ya, hukumnya bagaimana itu aja Ustaz. Siap, jazakumullah. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Yang pertama, bagaimana menyadarkan orang yang punya hutang? Diingatkan. Udah diingetin sampai bosen ini orang, minta tambah akhirnya ngilang tanpa bekas. Dalam kacamata iman kita membacanya, setiap hutang itu akan kembali, entah di dunia terbayar lunas atau di akhirat terlunasi. Maka ibu berbahagialah, dan ini kabar gembira buat teman-teman yang menghutangi orang dan orang itu hilang. Berbahagialah karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghutangi orang lain, dia dihitung bersedekah senilai dengan nominal yang dia hutangkan sampai orang itu membayar hutangnya. Jadi kalau ibu ngutangin 1 juta sama orang gak dibayar-bayar, berarti setiap hari seperti sedekah senilai berapa? 1 juta rupiah. Dalam hadis ada yang mengatakan setengah dari nominal, ada yang mengatakan
sama dengan nominal. Bahkan ada dalam hadis Muslim mengatakan 2 kali lipat dari nominal hutang yang dia berikan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita berikan hutang 1 juta belum dibayar, maka seolah-olah setiap hari kita sedekah berapa? 2 juta rupiah. Sampai kapan? Sampai orang itu melunasinya. Nah, kalau dia nggak lunas sampai hari kiamat, iya sampai hari kiamat pahalanya tetap ngalir sama kita. Jadi dalam kacamata iman kitanya mah berbahagia karena hutang pasti dibayarnya dengan apapun nanti di hari kiamat, salah satunya dengan pahala dan dosa. Itu tentang bayar hutang. Tugas kita wajib ngingetin. Kalau mau ya syukur, nggak mau tanggung jawab sendiri di hari kiamat besok. Itu terkait tentang orang yang berhutang. Yang kedua, kalau berzina, kalau ada orang kopi darat, awalnya dari chat dan segala macam, terus akhirnya kopi darat, jumpa darat, itu bagaimana? Itu hal-hal yang mendekati zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang amat sangat buruk. Maka jangan dekat-dekat sama zina. Menjauh dari zina perlahan-lahan, tapi pasti insya Allah bisa menjauh dari perbuatan zina. Karena biasanya awalnya dari chat, habis chat saling share foto, habis chat saling share video, habis itu pap dong, pap lagi apa sekarang? Pap itu foto aktivitas terkini. Aku lagi masak di dapur. Bentar ya, suamiku lagi ini dulu. Jangan tutup. Apalagi pas reuni jangan ada CL. Cinta lama belum kelar. Harus sudah selesai. Orang kalau udah nikah selesai urusannya jemaah. Fokusnya sama suami, sama pasangan, sama anak-anak. Tapi dianya curang duluan, udah bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan satu hal lagi nih jemaah yang dirahmati Allah. Ini satu hal lagi nih. Apapun yang dimiliki oleh pasangan, pulang ke rumah temui pasangan kita juga sama memilikinya. Nabi pernah didatangi laki-laki, ya Rasulullah saya tertarik sama perempuan lain. Kata Nabi apa? Pulang temui istrimu. Apa yang ada di perempuan yang kamu tertarik padanya, juga apa yang dimiliki oleh istrimu. Pulang ke tempat istrimu. Sama, perempuan kalau tergoda sama laki-laki, pulang ke suaminya. Suamiku lebih tampan, suamiku lebih ganteng, hitam manis, kayak gula. Udah, suami saya yang paling ganteng. Kalau ditanya, siapa yang paling ganteng? Suami saya. Gitu. Jangan malah menyebut nama-nama yang lain gitu. Termasuk yang doyan drakor. Ada? Yang mana orangnya? Yang suka drakor, jangan banding-bandingin. Drama Korea putih, meling-meling, tinggi, rambutnya nggak kriwel, ngeliat di HP ganteng, dengan romantisme, love language, kepekaan sosial, mau jatuh terus dipangku. Begitu ngeliat suami, jangan jemaah. Siapa yang paling ganteng? Suami saya. Jangan sebut nama yang lain selain suami kita. Udah, yang paling ganteng suami. Yang laki-laki pun sama. Siapa yang paling cantik? Istri saya. Pasti selalu kayak gitu. Allah pasti akan menghujamkan sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup untuk mengejar ridhonya Allah. Rumah tangga pun juga meraih ridhonya Allah. Rumah tangga yang diridhoi, rumah tangga yang saling mencintai karena Allah, menghormati karena Allah, menjaga amanah kepercayaan pasangan masing-masing karena Allah. Jangan buka pintu chattingannya, jangan buka DM-DM-annya, jangan kepoin profilnya. Udah punya suami, kepoin profil laki-laki yang lain. Dia makin glowing ya, mantan aku dulu nih. Mau dia glowing kayak apa, tetap suami kita yang insya Allah muliakan dunia akhirat. Hati-hati wasawisyus syaitan, karena tadi awalnya chatting, kemudian jumpa darat, ternyata buaya. Bahaya sekali. Awalnya chatting, jumpa darat, ini, akhirnya terjerembab ke jurang itu. Jangan hadirin dah. Yang dulu mah dulu, sekarang kan segala dosa tuh diampuni Allah, yang penting taubat. Segala dosa tuh diampuni Allah, yang penting taubat. Sekarang taubat, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah. Allah kan Maha Pengampun.
Allah ampuni pasti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, istiqomah, segera berangkat haji maupun umrah, wafatnya di Mekah Madinah, wafatnya hari ini siap. Yang penting insya Allah wafat husnul khatimah. Salam keluarga ya jamaah, makasih meluangkan waktu ini jamaah. Ya Allah mohon maaf lahir batin banyak kelirunya, banyak salahnya. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu depan insya Allah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.